pernah bikin perusahaan harus nutup. That's very tough. The tougher it gets, learningnya banyak banget. I see many successful people itu IQ tinggi, more than their IQ. In your darkest time, no one else can do it but yourself. Kalau gagal cari yang lain, kalau berhasil lanjut. Halo semua, selamat datang kembali di podcast Nusantara by Nusantara Academy. Saya Jen Sulaiman akan menemani Anda di episode kali ini. Kita sering mendengar tentang transformasi digital dan bagaimana data center menjadi fondasi utamanya. Tapi jarang sekali kita mendengar cerita pribadi dan sosok di balik pembangunan besar ini. Tentang bagaimana perjalanan karirnya, nilai hidup yang ia pegang, hingga tantangan yang harus dihadapi. Nah, kali ini kita beruntung sekali karena sudah hadir bersama kita seorang tokoh yang punya pengalaman lintas industri, mulai dari perbankan, riset, konsultasi, e-commerce, logistik, hingga kini memimpin pengembangan pusat data modern di Indonesia. Mari kita sambut Bapak Agus Hartono Wijaya, Presiden Director dan CEO BDX Indonesia. Makasih Bu Jen, selamat siang. Selamat datang Pak Agus. Thank you. Senang sekali bisa berbincang dengan Bapak nih di podcast kali ini. Sama-sama. Agus Hartono Wijaya merupakan sosok pemimpin dengan pengalaman lintas industri yang sangat luas, mulai dari perbankan, riset dan konsultasi, e-commerce, logistik, hingga teknologi dan infrastruktur digital. Lebih dari 17 tahun, beliau mengasah kepemimpinan di perusahaan-perusahaan besar dengan fokus pada pengembangan tim, transformasi bisnis, dan membangun solusi yang berdampak bagi masyarakat. Perjalanan karirnya menunjukkan konsistensi dalam menghadapi perubahan industri yang cepat dari dunia perbankan dan konsultasi. Pak Agus melangkah ke sektor digital dan teknologi, hingga akhirnya dipercaya untuk memimpin salah satu pemain penting di industri pusat data di Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, BDX Indonesia berfokus pada modernisasi pusat data, pengembangan greenfield projects, serta mendorong adopsi teknologi baru seperti AI untuk memperkuat transformasi digital nasional. BDX juga sedang menjalin kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk di sektor energi, guna memastikan keberlanjutan operasional pusat data dengan memanfaatkan sumber daya listrik yang ramah lingkungan. Kehadiran Pak Agus di pucuk pimpinan menjadi bagian penting dari perjalanan BDX Indonesia untuk mendukung ekosistem digital yang tangguh, efisien, dan berdaya saing tinggi. Dengan visi ini, ia tidak hanya berperan dalam membangun infrastruktur digital, tetapi juga ikut menyiapkan pondasi menuju Indonesia sebagai kekuatan besar dalam ekonomi digital regional. Oke, mungkin kita lanjut ngobrol-ngobrol ya Pak. Boleh. Mungkin bisa diceritakan perjalanan karir Bapak, apa yang mendorong Bapak untuk terus maju hingga berkarir ke industri data center? Oke. Sebenarnya ini sesimpel satu, mungkin saya merasa lucky and blessed. Di perjalanan karir saya, mungkin kalau saya tarik balik ya, 23 tahun, setengah perjalanan itu memang di research and consulting gitu, half time lah ya. Setelah itu all the way macam-macam tuh, banyak industrinya. Ada dari e-commerce, ada dari logistics, hospitalities juga gitu kan. Dan terakhir ke sini. First thing and foremost, saya rasanya lucky and blessed karena di kebanyakan industri yang saya masukin waktu saya baru mulai itu lagi on the rise. Waktu saya masuk e-commerce tuh bareng sama Tokopedia misalnya, saya di Multiply dulu, itu lagi mulai Lazada baru masuk gitu loh. Terus gitu yang next big thing-nya waktu itu logistiknya gitu, and then hotel tuh lagi hot banget waktu itu karena traveling and all that gitu ya. Itu jadi banyak yang wave-nya tepat sih. Nah kebetulan lucky yang keempat kali ya gitu, bahwa bisa masuk ke dunia data centers yang jadi hot juga sebenarnya. Hotnya terutama karena perkembangan teknologi dari server sendiri. Mungkin orang tahu AI GPU gitu ya. Itu yang bantulah untuk bisa meningkatkan density dan intensitas dari suatu industrinya sendiri, itu help a lot gitu. So long story shortnya lucky and blessed. Gitu. Oke. Dari perbankan, riset, konsultasi hingga e-commerce dan logistik, banyak sekali sektor yang pernah Bapak jalani nih.
apa pengalaman yang paling berkesan yang membentuk cara Bapak memimpin saat ini? Sebenarnya semua pekerjaannya oke. Itu milestones. Setiap kerjaan ini pasti ada high, ada low-nya. Iya. Setiap pekerjaannya di bidang yang berbeda pasti akan menantang dari sisi IQ, Iya. challenging IQ. Tapi kita belajar banyak EQ-nya, Iya. dan culture-nya. Jadi setiap culture perusahaan yang saya masukin ini punya culture yang beda-beda. Biarpun kita satu bangsa, satu Indonesia, tetap aja culture-nya beda. Dan kebetulan banyak yang memang multinational company, jadi kita juga bisa belajar culture-nya orang dari luar Indonesia seperti apa. Jadi kita bisa belajar ya, dan juga mengerti bahwa kita bisa mengagumi loh, kita tuh sebagai orang Indonesia gak ada kurangnya gitu, ya kan. Culture kita dari sisi professional work itu juga masih ada yang bisa diperbaikin gitu. Itu sih, jadi saya bilang pembelajaran ya, dari milestone ke milestone. Beda-beda ya pengalaman dan pembelajaran yang bisa diambil tuh pasti beda-beda ya dari setiap industri ya. Betul. Dan banyak orang yang lupa sama EQ. EQ, emotional quality itu penting banget sebenarnya. Nggak cuman untuk not only because you're smart, terus then you can do big things. Yes, absolutely. Tapi juga ada another big portion itu yang sebenarnya soal EQ juga, yang kita bisa buat karir kita lebih bisa maju ke phase atau step berikutnya gitu loh. Bagaimana transisi pengalaman lintas industri itu akhirnya membawa Bapak ke dunia infrastruktur digital? Oke. Kalau jujur, sebenarnya tuh saya tuh dari dulu pengen banget ke telekom atau telekomunikasi, gitu loh. Dan sayangnya nggak ada yang mau. Nggak apa-apa, jujur-jujuran kan gitu ya, emang nggak ada yang mau. Jadi waktu saya come across this opportunity, ya udah, ini jadi keinget lagi. Itu kan awal 2000 sampai 2010 tuh hot banget tuh telekom gitu ya. And this is the closest thing that I can probably get gitu ya. Dan lucunya sebenarnya backgroundnya saya ada yang bilang, mungkin ada yang tahu ya, saya dari Oyo gitu loh. Tapi banyak yang nggak tahu sebenarnya Oyo tuh di Indonesia tuh mengoperate hotelnya sendiri. Dari berapa ribu yang memang orang bilangnya kayak virtual hotel operator, tapi ada sekitar berapa puluh yang sebenarnya tuh dioperate sendiri sama timnya kita sendiri waktu itu. Dan kadang-kadang saya analoginya, relevansinya di mana? Well, kalau hotel itu yang tinggal orang, kalau data center yang tinggal server, gitu. Ya sama-sama tamu, sama-sama tenant gitu loh. Tapi ngurusnya beda aja gitu. Tapi sama-sama butuh AC loh, sama butuh security loh, gitu. Ini mungkin menggampangkan ya, tapi walaupun tentu saja nggak segampang itu. Infranya jauh lebih rumit di data center, lebih pembelajarannya lebih banyak dari sisi mechanicalsnya gitu ya. Tapi ada beberapa aspek yang sebenarnya mirip, security, man management itu sebenarnya mirip gitu. Jadi dibilang asing 100% enggak, tapi pembelajarannya banyak banget, ratusan persen kali gitu ya. Jadi itu sih yang bikin saya akhirnya ada di sini ya, gitu. Nah, nextnya kita lebih banyak bahas tentang titik balik dalam hidup dan karir Bapak nih. Dalam perjalanan panjang ini ada nggak satu momen krusial yang benar-benar mengubah arah hidup dan karir Bapak? Oke. Sebenarnya nggak ada satu momen krusial, tapi ada beberapa milestone sih gitu loh. I think yang paling merubah banyak tuh kalau buat saya personally adalah pernah kerja perusahaan ditutup, pernah bikin perusahaan harus nutup, gitu. That's very tough. Tapi the tougher it gets, learningnya banyak banget. You learn a ton gitu loh. Waktu perusahaan ditutup dan harus out of the job, harus nyari kerjaan dan lama banget waktu itu frustrating sih. Tapi you learn that what doesn't kill you make you stronger, gitu loh. Dan waktu akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan di nextnya, you get to understand bahwa how to value, you appreciate even more. Yes. Yang kedua waktu harus nutup itu, bikin perusahaan dan harus nutup,
rasanya tuh juga learn-nya ton, karena you learn to understand bahwa money is important, cari uangnya susah, keluarinnya gampang. Gitu. Jadi gimana kita bisa manage pemasukan dan pengeluaran, bukan ngomong pelit ya, gitu loh, tapi lebih cerdik, lebih wise gitu ya, yang harus spend yang sama sekali enggak, dan itu nanti impact ke personal life kita juga, gitu loh, ya kan, itu disiplin itu impact ke personal life juga, dan kita juga, dan waktu saya nutup akhirnya saya kerja lagi gitu ya, belajarnya adalah apapun yang perusahaan lakukan yang kita pikir perusahaannya nggak bagus begini gini, percayalah perusahaan tuh berusaha untuk bayar gaji kamu tanggal 25, gitu. Itu penting banget. Gitu. Jadi kita juga harus punya mindset as if this company itu belongs to us gitu loh, seakan-akan itu perusahaan kita sendiri. Gitu. Dan punya rasa grateful juga. Tadi perusahaan tuh berusaha bayar gaji kamu tanggal 25, gitu loh. Oke, ada yang tanggal 27, 29. Intinya ada tiap bulan dia berusaha untuk bayar gaji kamu gitu. So hargailah sedikit perusahaannya. Jangan cuman company gue begini, gini, ngomongin yang negatif terus gitu loh. So you know, you learn to appreciate that. Gitu. Iya, setuju sih. Saat menghadapi tantangan besar, apa yang membuat Bapak tetap bertahan dan terus melangkah maju? Dua hal sih. Satu, perseverance. Jadi terlalu banyak sisi low lightnya dibanding highlightnya. Jujur tapi hidup tuh seperti itu. Kalau banyakkan highlight daripada low lightnya kayaknya nggak seru. Lebih banyak kecewaannya daripada happinessnya, gitu. Nah, whatever happens, kita percaya bahwa Tuhan tuh akan bantu, akan kasih jalannya. Kita semua tuh udah di jalannya sebenarnya. Betul. Gitu loh. Nah, yang kedua untuk bisa punya perseverance itu, kalau saya boleh sharing, adalah gimana caranya kita bisa memotivasi diri sendiri waktu kita lagi jatuh. Karena there will be up to a point, nggak ada lagi yang bisa memotivasi diri kita selain kita sendiri. Kita harus bisa get back ourselves up sendiri aja sih, gitu loh. Nggak rely sama orang lain untuk bisa, saya lagi down, can you please help me, gitu. So itu soul searching sih perjalanannya untuk bisa punya motivasi, bisa generate motivasi seperti itu, gitu. Ada nggak Pak tokoh atau mentor yang banyak mempengaruhi pola pikir Bapak dalam mengambil keputusan penting? Saya tuh kira-kira berapa ya? Ada kali 9 perusahaan kerja gitu during the course of 23 years gitu ya. Work with many great people. Tapi I believe that no one's perfect. Jadi for some reason saya nggak ngambil satu mentor atau punya ini, tapi saya pelajarin yang baiknya dari semua orang. Oh, si ini dulu bos saya kelebihannya ini, dia buka mata saya soal ini, but he's still human. Dia tuh he still make mistakes. Jadi saya ambil bagusnya aja deh, terus ntar ambilin lagi deh. Waktu saya kumpulin ini pembelajaran saya pun masih bikin salah. Hari ini pun saya bikin salah jalan sini misalnya. Kemarin pun saya ada salah ngomong gitu loh. It happens. Biarpun kita nggak boleh complacent bahwa kita make mistakes, but we have to accept the fact it can happen. We are still human. It will still happen. We are human. Tapi what we can do to do better aja besoknya. Kalau udah salah ngomong, jangan salah ngomong lagi dong. Kalau misalnya ada salah berbuat atau salah ini, salah keputusan, itu banyak banget gitu ya. Jangan lagi dong gitu. Kayak gitu sih. Jadi ya itu. Jadi kalau dibilang mentorsnya siapa, jujur saya nggak bisa identify. Tapi I respect dan saya my heartfelt untuk semua tim saya yang bukan tim saya yang selama karir saya, colleagues yang pernah kerja sama saya, my boss yang pernah lead saya, gitu kan. They are all mentors in a certain shape or form gitu for me gitu.
Oke, nextnya kita mau lebih membahas mengenai visi dan peran dalam infrastruktur digital Indonesia. Berat ya? Ya. Saat ini apa yang Bapak lihat dalam perkembangan dunia infrastruktur digital? Digital infrastructure secara general ya, kayaknya movingnya ada 3 hal. Berarti kita ngomong misalnya perkembangan data centers ya, karena kan digital infra itu kan sebenarnya basically data centers dan tentu saja teman-teman OEM yang buat server dan segala macam. Specifically buat kita, what we see in general, satu, high density and high performance computing atau HPC yang namanya. Itu definitely happening. Dengan tingkat adopsi yang berbeda-beda dari setiap penggunanya, but it is happening. On a country level, the degree of growth-nya sama juga beda-beda, gitu kan ya. Tapi yang terjadi adalah dari sisi infranya bisa dipakai oleh user dari berbagai negara, nggak cuma satu aja gitu loh. Dan itu jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau misalnya bisa diakomodir adanya high density racks dan untuk menghasilkan HPC atau high performance computing, akan ada isu atau bukan isu ya, isu kan masalah, tapi lebih ke pembahasan tentang sustainability, pembahasan tentang ini waste-nya gimana, ini pakai tenaga apa, power-nya apa, terbarukan apa enggak misalnya. Which I think di Indonesia itu is an ongoing effort. Di-solve besok enggak. Small steps progress towards a real sustainability and renewable energy itu happening, although it takes two to tango, karena biasanya investasinya besar, mesti ada yang buat, mesti ada yang off-take, mesti ada yang ngambil. Tapi itu yang terjadi sekarang gitu ya, dan 3 tahun di industri ini, 2 tahun pertama saya masih skeptis, misalnya ini benar nggak sih bisa kejadian, tapi tahun 12 bulan terakhir ini sebenarnya saya ngelihat bahwa teman-teman yang main misalnya renewables, energi terbarukan itu juga mulai step up. Mereka mulai bisa mengakomodir kebutuhannya kami misalnya. Ini berarti ada kemajuan dari sana. Getting real ya. Yes. Dan kalau misalnya cocok kan, ya kita juga seneng gitu loh. Kita juga mau sebenarnya gitu kan. Walaupun kita sudah punya, tapi kita mau lebih lagi gitu loh. Nah yang ketiga, AI udah kejadian di Indonesia loh, udah, gitu loh. Apakah ini sudah dinikmati oleh semua orang? Enggak juga, enggak semuanya. Isunya apa sih? Mungkin kalau saya bilang mungkin latency networks. Jadi yang ketiga saya pikir dengan adanya inferencing, karena kita sekarang kayaknya kebanyakan stage-nya masih training gitu ya. Kalau memang udah di-train, udah terjadi in the next few years, mungkin harusnya inferencing jadi satu hal yang penting juga dan bisa menjangkau seluruh bangsa Indonesia yang kepulauan by the way gitu kan. Nah ini bahkan akan jadi suatu yang bagus juga untuk democratizing the AI services for everyone. Nah apakah sudah kita tuh baru pakai dikit banget dari apa yang sebelumnya capable untuk dilakukan oleh sebuah artificial intelligence gitu. ChatGPT is really just the surface gitu yang kita pakai buat nyontek sehari-hari, anak kecil maksudnya, anak SMP, ya kan. It's beyond that gitu. Mungkin 3 itu kali in general. Oke. Bisa diceritakan apa visi besar Bapak dalam membangun data center saat ini? Oke. Kita tuh sebenarnya kepingin Indonesia tuh sovereign. Jadi suatu negara yang jumlah populasinya besar tidak berarti selalu pemakaian kapasitinya besar. Itu tidak linear, nggak saling ini. Jadi how come Singapore yang penduduknya cuma 1/4-nya Jakarta punya data center kapasitinya double di Indonesia? Gitu. Itu satu pertanyaan. Sydney, Seoul, Tokyo gitu ya. Jadi nggak linear gitu loh. Nah kenapa sih itu bisa terjadi? Ya, tadi bahwa
sovereignty datanya tidak terjadi. Dan kenapa itu bisa nggak terjadi? Salah satunya mungkin karena waktu itu negara-negara yang walaupun misalnya kayak Indonesia populasinya besar, tapi kita secara infranya belum ready untuk itu. Iya. Jadi mau nggak mau harus cari di tempat lain. Kalau perlu carinya di luar Indonesianya gitu loh. Now I'm here untuk say that we are ready. Kita sudah punya, pakai yuk gitu loh. Bawa balik yang ada di luar dan taruh di sini lagi gitu loh. Ada sebenarnya memang diharuskan kan ya, ada yang data-data yang sifatnya krusial, terutama data perbankan harus tetap di sini. Tapi dunia itu nggak seluas daun kelor. Di luar data perbankan tuh masih ada data-data pribadi orang yang terjadi di transaksi lainnya yang ternyata tuh nggak di sini gitu loh. Saya kasih satu contoh tuh logistik misalnya. Satu kali kiriman itu sebenarnya ada dua set of data pengirim dan data penerima. Kalau ada jutaan kiriman sehari loh, ya kan ya, itu terjadi di Indonesia, jutaan loh kirimannya. Kebayangan satu bulan tuh berapa juta data, satu tahun berapa miliar yang informasi yang per transaksi yang terjadi. And I don't think it's here, gitu loh. Bukan krusial banget gitu loh, ya kan. Dan saya ngelihat bahwa kalau data center kita kan ada di paling bawah ya, kadang-kadang saya suka bercanda, kalau misalnya Greek methodology kita tuh Atlas yang giniin dunia gitu kan, di next layer kan sebenarnya ada cloud, ada cyber security. Local talentnya Indonesia tuh capable kok untuk bisa menyediakan layanan itu gitu loh. So why not gitu loh, ya kan? So itu sih yang kalau dibilang misinya apa? It takes a village to do this, and it takes a village to do AI juga gitu loh. And jadi saya ngomong ini sebenarnya on behalf of saya, mungkin di village itu satu rumah aja gitu loh. Nggak, saya lagi ngajakin tetangga sebenarnya untuk ngomong gini, tangganya untuk yuk bareng yuk make this happen gitu loh. Karena satu rumah nggak akan bisa make it alone, rumah tangga nggak bisa make it alone, kita tetangga harus siskamling lah kalau Indonesia ngomongnya gitu kan ya. It takes a village to make it happen, and we can. Bagaimana Bapak memastikan program kerja di BDX Indonesia selalu sukses, terutama dengan menyeimbangkan standar global di tengah proyek-proyek hyperlokal? Oke, jujur ini kan tadi saya bilang ada lucky and blessed gitu kan ya. I feel like I'm blessed. Saya pilih BDX dan BDX pilih saya in this case gitu ya. Di lingkungan yang sebenarnya kita punya international standards. Gitu. Karena BDX juga beroperasi di negara lain, nggak cuma di Indonesia, ada di beberapa negara ya, di Singapura, di Hong Kong, Taiwan, China juga ada gitu kan, Indo. Dan kita ini harmonisasi dengan global facility management standard yang memang sudah ada di kita, dan kita follow itu. Jadi yang kita perlu cuman disiplin sih untuk melaksanakan itu gitu loh. Jadi tadi saya bilang I feel lucky and blessed karena ada di environment yang ya keperangnya juga udah ada senjatanya juga lah gitu loh, ya kan ya. Kalau orang dulu kan perang pakai pedang sama tameng gitu kan ya. Kalau tamengnya mungkin operational SOP tuh sama EOP ya, misalnya emergency operation procedure. Ya pedangnya pasti I feel blessed karena BDX berani untuk take a chance, bukan take a chance ya, berani untuk I will say take a chance, invest in the latest and greatest. Tiap tahun kita selalu deliver yang terbaru. The latest and greatest dari AI GPU gitu loh. And I hope we will continue doing so. Gitu. Bagaimana Bapak memimpin BDX Indonesia dan apa peran perusahaan dalam mempercepat kedaulatan digital dan pada akhirnya membantu mencapai visi Indonesia Emas 2045? Mungkin tadi saya bilang bahwa it takes a village to do this gitu, and we are not alone. Ada tangga-tangga yang lain. Itu saya pikir
jawaban yang penting dan relevan sama ini juga. Kita merasa bahwa kita sendiri nggak bisa, tapi we have something to contribute, like quite a significant portion and contribution untuk bisa ke visi Indonesia Mas 2045 sebenarnya. Dan satu yang dari kita adalah kita juga nggak mau, kita dengan berbagai keadaan kondisi yang ada sekarang, kita juga nggak mau ngeluh gitu. Kalau misalnya kita ngeluh terus, we'll go nowhere. We work with what we have. And by the way, kita masih cukup kompetitif kok, at least menurut saya gitu ya, terhadap negara-negara lain. Tapi kalau misalnya mau ditambahin, mau dibantu lebih lagi, wah makasih banget, welcome. Kita terbuka dan kita akan berterima kasih karena makes life easier gitu loh, ya kan. Itu maksudnya untuk yang Indonesia Mas 2045 ya, bahwa kita siap dan kita siap kontribusi, kita siap bantu apa yang misalnya dibutuhkan untuk sampai ke sana gitu. Nah, in terms of how do we lead and help to get there, yang tadi saya bilang bahwa we are the last couple of years, 2 tahun terakhir ini kita selalu ready untuk kita selalu deploy the latest and greatest. Tadi saya bilang dulu tuh kita mungkin nggak ada infranya, tapi sekarang kita ada. Jadi kita hopefully in the next coming years kita akan deploy terus gitu, latest and greatest. Satu, kenapa? Untuk buktikan bahwa Indonesia ini capable banget. Di bidang ini, Indonesia ini salah satu yang terdepan di Asia Pasifik. Gitu. Our deployment yang baru saja kita kelarin ini, the first in Asia Pacific by the way. Gitu. Jadi kita nggak kalah kok sama negara lain. Jangan malu pakai pakai barang bikinan lokal, gitu loh. Dan kita punya talent lokal yang sebenarnya bisa bantu untuk deploy cloud and cyber security misalnya, karena itu yang lebih kepake gitu loh, direct users ke engagement ke end usersnya gitu loh. Nah, dengan kita do that leaderships of delivering latest and greatest tiap tahun and hopefully continues, linknya tadi ke Indonesia Mas 2045, Pak, di Indonesia udah ada Pak yang bisa gitu loh. Kita bisa untuk deliver ini gitu ya kan, butuhnya kayak gimana gitu. So I think itu salah satu kontribusinya kita ya, yang udah real kejadian sekarang gitu. Saat ini Indonesia sedang bersiap dengan adopsi teknologi baru seperti AI. Menurut Bapak, bagaimana data center bisa menjadi enabler dalam transformasi tersebut? As simple as untuk bisa deliver AI harus punya GPU taruh di mana? Ya taruh data center. As simple as that gitu. Dan kita bangga bukan sebagai pemain data center ya, bahwa kontribusi dan kepentingan atau tingkat ketergantungan terhadap data center itu makin tinggi karena AI gitu loh. It's good for the business gitu ya kan. 98% orang Indonesia mungkin nggak tahu data center itu apa, gitu loh, ya kan? Mereka taunya tempat buat nyimpen data, enggak, gitu loh, ya kan? Jadi mungkin bisa naikin profil data center sedikit kali ya, bahwa sebenarnya kita ini apa sih bidang usahanya gitu. Layanan jasa colocation tuh apa sih, orang juga banyak yang belum tahu gitu loh, ya kan? But most important dari tadi konteksnya AI itu kalau Bu Jen pernah lihat misalnya Jensen Huang ada keynotes atau dari Nvidia punya ini deh, data center sama GPU tuh udah kayak husband and wife, inseparable. Waktu Jensen lagi ngomongin chipsnya yang terbaru, dia pasti akan nextnya tuh data center kayak gimana, iya kan? Itu yang tadi saya bilang raise profile-nya data center juga. Kepentingannya jadi penting banget jadinya sekarang. Dulu orang nggak sadar tuh apa, dan we're happy to be the guys behind the curtain juga sebenarnya gitu loh. Tapi ya pasti dong.
Sebenarnya ini pertanyaan yang nextnya sedikit banyak sudah terjawab juga sebelumnya. Apa yang paling Bapak banggakan dari kontribusi yang sedang dikerjakan saat ini untuk mendukung ekonomi digital Indonesia? Ya, udah agak kejawab juga ya. Mm. Sebenarnya boleh nggak saya pakai pertanyaan ini untuk jadi satu statement juga gitu loh. Again, saya encourage buat teman-teman atau bapak ibu siapapun yang berkesempatan untuk nonton acara kita sekarang ini. Again, ingat lokal. Again, kita punya kok di Indonesia gitu loh, ya kan. Coba dieksplor gitu. Karena jujur, mungkin personally saya, mungkin juga teman-teman yang selaku sesama pelaku usaha, senang banget kalau misalnya infrastruktur yang kita pakai ini dipakai oleh oleh local enterprise kita bilangnya. Itu artinya apa? Adopsi jalan. Itu artinya apa? Adopsinya rakyat Indonesia akan pakai ini itu lebih pasti lagi, gitu loh. Jadi ya, moga-moga gitu. Itu yang bakal bikin membanggakan sekali sih. Nextnya kita lebih masuk ke mengenai nilai dan prinsip hidup nih Pak. Orang mengenal Bapak sebagai sosok yang people oriented. Apa prinsip utama yang selalu Bapak pegang dalam memimpin tim? Sebenarnya empathy sih, gitu loh. Jadi tadi kan kita ngomong EQ ya, bahwa in every job pasti challenge your IQ. But more than that, it's also develop your EQ. And I see many successful people, and I never feel I'm successful, biasa-biasa aja gitu ya. Itu EQ-nya tinggi, more than their IQ. And EQ itu mereka develop tadi throughout their life journey. Been through a lot lah ya, ditempa. Professional journey-nya itu tempa banyak gitu ya. Biar bisa makan asam garam, what doesn't kill him make him stronger gitu loh. EQ-nya itu yang jadi ini. Jadi and one of the EQ itu empathy. Pikir kalau jadi dia tuh gimana, rasanya dia kalau dia tuh gimana, susahnya dia apa gitu loh. Ya lebih kayak gitu sih. Terus jujur kalau ditanya sebenarnya kamu ngapain sih taking up this ini? Oh, one is tadi kan ini close to telecoms that I like, and kebetulan dibanding di telekom atau telekomunikasi, saya lebih punya bisa memberi kontribusi di bidang ini dibanding di telekomunikasi sebenarnya. Jujur kalau telekomunikasi harus belajar ulang lagi nih. Jadi I'm good where I am. Cuman yang kedua tadi dari sisi empati juga, karena tadi udah passionnya seneng ya gitu ya, untuk mengerjakan ini. You're here to create the next one. Gitu. Udah nggak mikir buat diri sendiri sih, gitu loh. You're thinking for others. You're thinking of their well-being. You're thinking of their career progressions. Saya percaya semua orang pasti punya bakat. I believe semua orang tuh pasti bisa go somewhere. Bisa jadi successful, and I wish them to be more successful than I am, because saya juga masih belum apa-apa sebenarnya. Tapi yang penting adalah gimana kita bisa bantuin mereka untuk getting to the next one, gitu loh. So we are here to create the next one. That's why. Nilai hidup apa yang paling banyak Bapak bawa dari keluarga ke dalam dunia profesional? Sebenarnya terbalik. Jadi boleh nggak? Justru dari dunia profesional ke dalam keluarga. Yes. Kalau di keluarga itu kan happy life. Dulu ada teman yang bijak tuh ngomong gitu tuh. Happy life is happy life gitu. Susah loh cernanya. Setelah bertahun-tahun baru ngerti itu artinya apa gitu loh. Waktu kerja tadi saya pernah bilang bahwa belajar apa sih waktu perusahaan ditutup, bahwa you cannot spend more than what you earn. Cari uangnya susah, cari revenue susah. Jadi keluarannya harus di lebih cermat, lebih wise. Yes, gitu loh. Nah itu yang dibawa sebenarnya. Kita sebagai keluarga juga, saya dan keluarga saya punya goal. Apa sih goalnya?
sekolah anak gimana, Hmm. mau taraf hidup lebih baik dong Iya. gitu misalnya, ya kan ya. Gimana sih how to get there? You need to plan. Sekarang saya di sini, tapi ntar saya mau ke sini pelan-pelan gitu. Nah, itu sebenarnya dari kerja. Kalau nggak kerja, kita nggak ngerti gimana caranya bisa eh, apa bisa eh, bisa punya plan untuk to go somewhere Iya. gitu loh. There's not gonna happen Iya. gitu loh, ya kan? Unless ya you're born with a silver spoon. Iya. Kalau misalnya dari awal ya udah begitu gitu. Nah, sebenarnya terbalik. Disiplin itu yang saya bawa ke rumah, bahwa dan manage stakeholder itu juga penting. Kapan tadi di kerja kan nanya, kita lagi big plan ini, kapan lu bisa hit atau ini ke sini gitu loh, ya kan. Di rumah juga, Iya, I will iya. tell you when we can do Iya, this. It's actually the same gitu. Jadi I think yang satu wordnya disiplin sih, and planning gitu. Itu value yang bisa dibawa dari kerja ke rumah. Dan I learn disiplin and value, disiplin dan planning itu dari kerja Iya. gitu. It's not like something that you have within you gitu loh. Itu sih. Dalam perjalanan panjang karir, bagaimana cara Bapak menjaga konsistensi dan tetap rendah hati meski memimpin di level yang sangat strategis? Oke. Because number one, I never feel I'm biasa-biasa aja sih gitu loh, ya kan. Masih sering makan padang pinggir jalan kok gitu loh, ya kan, masih lebih enak malah. Tapi what I learned 2 dekade lebih ini, kan hidupnya kayak roda ya, seringnya tuh di bawah gitu. Keep that feeling. Kalau hidup kayak roda, kadang di atas kadang di bawah gitu ya, seringnya di bawah, keep that feeling. That will keep you grounded. That will keep you appreciating other people, because you'll never know kapan you might need them, and do the same to them, because they they never know when they're gonna need me, for example. Iya. Ya kan ya. Jadi jangan gimana ya maksudnya, because you're in a certain role, saya nggak mau ngomong sama si itu gitu ya, nggak gitu sih caranya gitu. Harus stay grounded and ya biasa-biasa aja, ngomong aja semua orang gitu kan. Karena one day he can be my boss for all I know, right? Yeah. Kalau ada satu prinsip hidup yang menurut Bapak wajib dimiliki seorang pemimpin masa depan, apa itu? Perseverance and then motivasi diri deh gitu loh. In your darkest time, no one else can do it but yourself. Then it's not an easy thing to do. Tapi if you can do it, I think that's the Selanjutnya akan terasa lebih mudah. yes. Ada yang kasih kaeter misalnya. I don't think it's really solving gitu. Dan I think banyak asam garam atau pengalaman hidup itu kadang-kadang tuh, kalau kadang ngeliat ya, ada si ini nih lagi ada ketimpa kemalangan di pekerjaan, bukan hidup ya. Saya bilang biarin aja, biar dia rasain, karena dia nggak bakal tahu gimana rasanya gitu. Memang bukan jahat ngomong gitu, tapi dia harus ngerasain. Nextnya dia ketemu masalah lagi, dia Yes. udah punya solusinya, dia Yes. tahu bagaimana cara menghadapinya Yes. gitu. Jadi kadang-kadang kalau karir terlalu mulus juga bahaya. Iya, betul. Bener, harus Nggak ada pelajaran yang bisa diambil memang. ya gitu loh. Kalau banyak hardshipnya pasti lebih itu deh. Iya, lebih terbentuk. Hmm. Selanjutnya ini lebih banyak membahas mengenai inovasi dan kolaborasi ekosistem digital. Oke. Bagaimana pandangan Bapak mengenai pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia? Penting banget. As I mentioned, it takes a village, dan kita satu rumah yang lain. Untuk digital ecosystem bisa terjadi, stakeholdernya banyak banget. Dari kita sebagai penyedia infrastruktur, yang pemain clouds, cyber security, pemangku kebijakan, OEM,
ya kan, yang sediain servernya, terus network telecoms provider itu juga stakeholder, dan stakeholder paling penting dari semuanya adalah usernya. Usernya itu paling penting. Kenapa saya bilang paling penting? Karena mereka yang shape behavior usage-nya kayak apa, mereka itu yang shape demand-nya, mereka itu yang shape how we all will react towards the ecosystems, ya kan? Gitu. Apa pesan Bapak untuk generasi muda yang ingin ikut berkontribusi dalam membangun ekosistem digital di Indonesia? Maksudnya ikut kerja di space ini ya? Iya. Takut apa? Takut apa kalau Jalanin aja. kita ngomong tadi generasi muda kan, what do you got to lose? Gitu. Paling gagal. Iya. Kalau gagal cari yang lain, kalau berhasil lanjut. Gitu. Tapi kan kalau gagal cari yang lain, belajarnya apa? Gitu. You learn a ton gitu loh. Suatu hari bisa balik lagi ke sini. Gitu. Tapi yang saya mau bilang adalah industri ini dan berkarir di sini nggak jelek kok, gitu loh. Nggak jelek, dan perkembangan ini riding the wave juga. Perkembangan teknologinya lagi menarik banget sekarang. Gitu. Jadi emang pantas untuk diikutin, pantas untuk di involve in it, gitu ya. Jadi makanya saya bilang takut apa, kenapa harus mikir 2 kali, gitu. What do you got to lose? Saya juga kadang-kadang bingung sama orang. Saya ada nanya, saya ngambil ini, kerja ini bagus nggak ya? Oh, yang kedua, tadi kan takut apa? Yang kedua, suka apa enggak? Gitu loh. Kalau misalnya suka, udah pasti sikat. Kenapa? Karena you don't go to the office for dragging your feet. Tenang, seneng. Karena hari ini saya ngerjain ini, yipi gitu loh. Saya semangat kantor. Kalau misalnya nggak tahu nih, nyoba-nyoba, saya nggak tahu saya suka apa enggak. Oh, balik ke poin 1, cobain aja. What do you got to lose? Gitu sih. Gampang. Kalau Bapak bisa menyampaikan pesan kepada diri Bapak sendiri yang di usia 25 tahun, pesan apa yang akan Bapak sampaikan? Lupa tuh kapan ya? Tahun kemarin. Tahun kemarin ya? Oh, 26 sekarang, asik, makasih. Oke. Kalau sebelum ngomong, tahan dulu, hitung sampai 5 dulu. Itu ngambil, jangan, kalau 10 kelamaan, nanti orang sangkanya ini tell me gitu kan ya. Tapi 5 deh gitu loh. Mulutmu harimaumu, kadang-kadang itu bisa bawa kita ke hal-hal yang kita tidak inginkan. Dan hitung sampai 5 itu, at least sampai 5, itu bisa kontrol emosi kita lebih baik. Walau sebenarnya learning that emotion is part of the journey. I wish, saya yang sekarang wish dulu tuh saya lebih bisa kontrol emosi misalnya. Tapi umur 25 siapa sih yang nggak emosian? Siapa sih yang nggak lagi tinggi-tingginya energi gitu ya? Tapi kalau itu bisa dikontrol lebih baik, sebenarnya lebih baik. Tapi bukan sesuatu yang patut disesalin sih. Cuman kalau saya bisa balik, it be much better. Kalau hitung sampai 5, baru ngomong. Gitu. Oke, mungkin dari Pak Agus bisa memberikan closing statement kepada para pemirsa. Oke. Sebenarnya saya juga jujur bingung kenapa saya ada di sini. Saya nggak terlalu merasa banyak yang bisa di-share, tapi dalam hidup saya cuma selalu mikir bahwa yang paling penting dalam hidup itu is to be happy. Itu yang paling penting. Now, gimana caranya kita bisa happy? Adalah dengan bisa mensyukuri apa yang kita punya. Nah, turun lagi sedikit, gimana cara kita bisa syukurin yang kita punya? Itu by feeling content atau merasa cukup. Gitu. Karena cukup itu relatif buat semua orang. Gitu. Kalau kita bisa manage rasa needs and wants, gitu ya. Grateful for what we have. Yes, jadi rasa cukup, kita bisa grateful, feel blessed with what we have, then you find happiness. Jadi mungkin ini kayak baca novel dari mana gitu ya. Enggak, ini
benar-benar pembelajaran 2 dekade setengah berusaha untuk cari tahu sebenarnya kita tuh kerja mau ngapain, kita tuh hidup mau ngapain, gitu loh. Ini dan lucunya waktu first it works for me waktu saya come to the realization you just want to be happy. Why is it so simple? Why is it dari dulu nggak gitu ya? Karena it's not simple. Gitu. Tapi kalau tadi ya bisa mulai dari paling bawah merasa dengan cukup dengan apa yang kita punya, artinya kita bisa manage apa yang incoming sama outgoingnya, and then kita bisa jadi merasa bersyukur, ya, dan akhirnya bisa happy. Things will happen, the progress juga akan terjadi tanpa kita sadar. The more we wanting things dan semakin kita semakin ambisi boleh banget, ambisi harus punya. Kalau manusia nggak ada ambisi, ya udah apa gunanya hidup gitu ya. Tapi nggak dikontrol ambisinya. That's dangerous. Gitu. Mungkin itu kali yang bisa saya sharing itu. Ini benar-benar ini loh filosofi terdalam dari pikiran saya tuh kalau soal sebenarnya apa sih seorang saya gitu ya, maunya apa sih gitu loh, maunya happy. Luar biasa banget nih ngobrol-ngobrol kita kali ini tuh santai tapi tuh dapat banget poin-poinnya, dan jujur nih saya pasti bakal rewatch lagi, bakal nonton ulang lagi, soalnya tuh poin-poinnya tuh kena banget juga di diri saya, apalagi kalau menghadapi hardest time tuh saya pasti denger lagi. Oke, terima kasih Pak Agus sudah berbagi cerita mengenai pengalaman dan perjalanan hidup Bapak selama berkarir. Kami semua berharap perbincangan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk orang-orang di luar sana yang berjuang mencari titik baliknya masing-masing di bidang yang mereka geluti. Salam Unity. Oke, untuk audiens, jangan lupa untuk like, subscribe, dan menyalakan notifikasi YouTube Nusantara Academy untuk menyaksikan episode selanjutnya yang pastinya selalu menarik dan penuh wawasan untuk kita semua. Sampai jumpa di episode podcast Nusantara selanjutnya. Bye. Setiap perjalanan punya titik baliknya sendiri. Jika kisah ini memberi makna untuk langkah Anda ke depan, jangan lupa like dan tuliskan pandanganmu di kolom komentar. Aktifkan notifikasi untuk cerita dan insight seputar data center dan infrastruktur digital. Dan dengarkan podcast ini juga di Spotify.